Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya share screen. Oke, kita lanjut. Kemudian apa manfaat pembatik? Yang ketiga, menggunakan kemampuan tadi untuk membuat media pembelajaran. Jadi mau tidak mau guru sekarang harus dituntut agar bisa memanfaatkan IT, karena anak-anak sekarang itu anak-anak yang justru kita tidak mengajarinya juga mereka sudah pintar mengotak-atik yang namanya gadget atau Android-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian alasannya kita guru menjadi melek IT, kemudian keuntungannya lagi ikut pembatik itu mendapatkan sertifikat pada setiap level. Di pembatik itu ada 4 level Bapak Ibu, semua sertifikatnya berskala nasional. Dan yang terakhir adalah berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Nah, di Sumatera Utara ini ada 30 calon duta rumah belajar yang terpilih. Namanya Sahabat Rumah Belajar, termasuk saya dan Bu Nining. Nah, di antara 30 orang ini nanti akan terpilih 1 orang sebagai duta rumah belajar. Tapi saya pribadi bukan itu endingnya, lebih banyak ke berbaginya itu luar biasa sekali, berbagi dari guru-guru seluruh Nusantara Bapak Ibu. Luar biasa sekali semangatnya, terutama dari ini ya, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, luar biasa sekali semangatnya. Jadi seperti mengadopsi energi dari mereka untuk terus tetap menjadi lebih mengembangkan diri, terutama untuk profesi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Di pembatik itu ada 4 level. Level 1 namanya level materi. Kemudian level 2 namanya level implementasi. Level 3 itu level kreasi. Dan yang terakhir adalah level 4 berbagi. Jadi kami dari Sumatera Utara ada 30 orang. Itu masuk pada level 4 berbagi. Maka kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang berteman saya di Facebook, pasti postingannya penuh dengan flyer-flyer teman-teman dari berbagai daerah untuk berbagi. Ini bisa kita manfaatkan kesempatan ini, Bapak Ibu, untuk terus belajar dan semuanya gratis. Gitu. Tinggal Bapak Ibu punya waktu, dipaskan waktunya, atau memberi punya kesempatan gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia akun simpatiknya di sini. Simpatik belajar kemdikbud.go.id. Saya coba buka dari sini ya. Bentar. Oke. Simpatik. Ini ya Bapak Ibu. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kalau kita belum punya akun, maka kita daftar. Daftar dulu. Seperti ini. Nah, nanti kita daftar sebagai guru. Kalau ini kita klik, akan ada beberapa data yang diminta, termasuk diantaranya email, kemudian kata sandi. Nanti kalau misalnya sudah Bapak Ibu masukkan email di sini, mohon benar-benar ingat apa email yang dimasukkan. Khawatirnya nanti ketika kita membuka di laptop yang lain atau sarana yang lain, itu kita tidak bisa masuk gitu. Kemudian nama lengkap, jenis kelamin, NPWP, provinsi, semua ini diisi. Kemudian yang terakhir adalah submit. Nah, kalau kita sudah terdaftar, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal masuk aja kalau sudah punya akun. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Ini akun saya dan password, tinggal masuk saja. Nah, kalau sudah masuk, maka saya
punya seperti ini ya. Ada namanya, ada nama kita. Setelah itu di sini ada pelatihan terbaru. Nah, di pelatihan terbaru ini Bapak Ibu bisa lihat semuanya kegiatan-kegiatan apa saja yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan semuanya sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan, lihat tanggalnya dan sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita sudah daftar untuk mengetahui pelatihan apa yang sudah kita kita daftar, lihat di pelatihan saya. Nah, ini adalah beberapa pelatihan yang sudah saya ikuti dari Kemendikbud, termasuk level 4, level 1, 2, dan 3. Punya akun aja dulu Bapak Ibu, yang penting nanti silahkan dijelajahi kegiatan-kegiatan apa saja yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, nanti di sini ada sertifikatnya berskala nasional Bapak Ibu. Jadi kita mengikutinya nggak sia-sia ya. Ini sertifikat saya. Nah, ini kegiatan sertifikat, beberapa kegiatan yang sudah diterbitkan sertifikatnya, tinggal unduh saja. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Di guru PAI juga harus tahu ini gitu. Oke, dan kita lanjut. Nah, ini ya. Kemudian apa itu rumah belajar? Rumahnya yang belajar apa orangnya gitu ya. Mungkin masih asing gitu di telinga Bapak Ibu. Jadi rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi hari ini kita sudah anak-anak dan kita sebagai guru sudah diberi kuota gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau guru itu ada 30 ya, 40 GB per bulan dan siswa itu diberikan sebanyak 35 GB. Nah, itu digunakan untuk pembelajaran. Boleh apa saja yang dilaksanakan, hanya di rumah belajar ini, inilah produk dari Pusdatin Kemendikbud. Kemudian kenapa harus rumah belajar gitu ya? Ini ada beberapa alasan yang bisa menguatkan. Yang pertama adalah tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Nah, jadi kuota yang gratis tadi yang sudah dibagikan pemerintah itu bisa digunakan untuk mengakses rumah belajar. Jadi tidak ada biayanya, kita hanya perlu paket data saja. Kita lanjut, kemudian dapat diakses di mana saja pakai gadget. Yang penting akunnya itu tadi tetap sama. Oke. Kemudian menyediakan bank soal. Nah, di sini banyak untuk pelajaran umum tentunya. Untuk pelajaran agama masih bisa dihitung berapa yang masuk. Mungkin karena sedikit guru agama yang ikut pembatik mungkin. Termasuk sebenarnya Pak Arifudin ya yang narasumber sebelumnya itu juga guru PAI. Sayang beliau tidak bisa hadir bersama kita lain waktu mungkin ya. Kemudian rumah belajar itu bisa untuk semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai SD. Oke. Kita lanjut, untuk semua jenjang pendidikan itu semua ada di rumah belajar, dari SLB, paket A, paket B, paket C, kemudian PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semua ada. Kita lanjut. Nah, kenapa juga harus rumah belajar begitu ya? Materi dikemas dalam format audiovisual. Anak-anak sekarang itu kalau diberi pembelajaran mungkin dengan ceramah mungkin tidak begitu menarik ya. Jadi bagaimana biar supaya pembelajaran atau materi yang kita sampaikan itu menarik, maka kita bisa gunakan rumah belajar karena formatnya sudah audiovisual. Nanti salah satunya nanti setelah ini ada materi PowerPoint kan kita bisa buat itu juga, materi yang dikemas formatnya itu secara audiovisual.
Kita next. Kemudian ada yang namanya tersedia laboratorium maya, Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu nanti yang ini yang pakai laptop, coba handphonenya dibuka, kemudian ambil di Play Store, Rumah Belajar, silakan download. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ada banyak fitur. Bentar ya, saya cek dulu. Ada banyak fitur, misalnya bisa langsung ini aja action ya Bapak Ibu. Silahkan download Rumah Belajar di Play Store apabila menggunakan Android dan di e-store ya apabila menggunakan iPhone. Ketik aja Rumah Belajar. Nah, di situ ada fitur-fiturnya. Yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar itu kalau kita buka, maka ada sumber belajar untuk paket B, paket C, SLB, paket A, kemudian PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu untuk sumber belajar. Jadi ada 8 fitur utama di sini. Ini namanya 8 fitur utama yang disediakan oleh Rumah Belajar. Yang kedua adalah laboratorium maya. Ini biasanya digunakan untuk pelajaran eksak ya, seperti kimia, fisika, dan proses fotosintesis juga bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya anak-anak memperhatikan proses fotosintesis ya, itu kan lama gitu berhari-hari, maka di laboratorium maya ini bisa disaksikan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada bank soal ini yang ketiga. Bank soal ini berisi banyak soal-soal yang bisa Bapak Ibu download atau siswa disuruh mengerjakan juga bisa dari situ. Kita ambil soal-soalnya juga bisa dari situ ya. Kemudian kelas digital. Di kelas digital ini kita harus buat dulu akun sekolah penyelenggara Bapak Ibu. Jadi di kelas digital itu seperti Google Classroom ya. Google Classroom, tapi hanya lebih komplit saya sudah jelajahi tadi. Nah, bisa juga untuk video conference ke anak-anak. Nilainya juga sudah direkap apabila kita masukkan soalnya. Tinggal rekap, kemudian diunduh, kita sudah bisa lihat nilai anak-anak yang mengerjakan tugas di kelas digital ini dia. Kemudian ada buku sekolah elektronik. Nah, di sini banyak buku-buku panduan yang berdasarkan kurikulum yang sudah disediakan. Tinggal di-download aja kalau mau di-download. Jadi tidak perlu beli buku sih bagi yang tidak mau beli buku mungkin ya. Bisa di-download untuk semua jenjang pendidikan ada di sini. Kemudian yang kelima itu ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, termasuk pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian ada peta budaya, Bapak Ibu. Anak-anak pasti tertarik untuk melihat ini. Di situ ada peta budaya dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya mau mengetahui bagaimana budaya Batak atau di Jawa gitu ya, bisa kita jelajahi ini. Nah, yang paling menarik adalah wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa itu kalau kita klik, kita seperti berada di luar angkasa. Kita bisa pilih mau lihat apa, mau lihat solar system atau sistem tata surya, kita bisa lihat dari situ. Atau kita mau lihat bagaimana keadaan bumi, nah itu bisa dijelajahi. Nah, kemudian ada namanya fitur pendukung. Fitur pendukung itu ada karya guru, karya komunitas, karya bahasa dan sastra. Termasuk di dalamnya ada cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Itu sekilas, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti tugas Bapak Ibu masuk punya akun dulu di Pembatik ya. Kemudian download aplikasi Rumah Belajar. Untuk PAUD itu menarik sekali Bapak Ibu.
Tapi bukan berarti kalau misalnya di situ PAUD terus kita nggak bisa lihat-lihat ya, bisa. Di situ ada dongeng seperti radio gitu, audio dengan ceritanya yang lucu dan menarik, disajikan agar anak-anak mau mendengar. Jadi silakan dijelajahi, satu malam nggak bisa ini jelajahnya. Jadi ini hanya perkenalan aja di tentang rumah belajar ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita sebagai guru PAI sedikit yang bisa kita ambil dari situ mungkin. Tapi bisa juga sih dari pendidikan karakternya kita ambil. Untuk pelajaran agama itu masih sedikit. Nah, kalau untuk jelajah luar angkasa itu bisa kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Kita bisa lihat-lihat di situ. Mungkin sampai di situ aja Bu Nining. Sebentar saya sapa dulu ini Pak A, selamat datang. Matur nuwun nggih udah nyaranin Pak Pak Nasrun gabung di sini. Oke, silakan Bu Nining, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Eli. Iya, itu sedikit ya Bapak Ibu tentang rumah belajar. Nanti bisa langsung kita cari tahu sendiri atau boleh tanya-tanya sama kami juga. Iya. Karena kami juga menjalani ya tahap-tahap dari pembatik itu sendiri, mendaftar di Simpati, kemudian melalui 4 level, ada level 1, level 2, level 3, dan alhamdulillah kami bisa lulus di level 4. Sekarang ini masih menjalani lah, belum ini. Dengan berbagi, jadi berbagi kepada semua, kepada anak didik, kepada rekan guru, kepada orang tua, dan kepada semua masyarakat tentang rumah belajar ini. Saya tadi memulai acara, seharusnya saya membacakan tentang CP-nya, kurikulum PT-nya Ibu Eli, tapi kayaknya saya tadi kelewatan ya Bapak Ibu ya. Saking semangatnya gitu ya, sampai gitu. Bagaimana biar supaya materi ini tersampai kepada Bapak Ibu tentunya. Jadi sudah mendengar materinya Bu Eli, tapi belum kenal Bu Elinya siapa. Mungkin banyak sih yang udah tahu yang ya udah kan? Kenal tapi, ya. Yang sudah kenal. Jadi sedikit ya Bapak Ibu ya, berbagi tentang siapa sih Bu Eli ini gitu ya. Saya bacakan saja atau saya share screen ya Bu ya. Ini biodata Bu Eli. Nama lengkap Bu Eli Pasaribu MPD. Tempat tanggal lahirnya di Gunung Pamela, 19 Juni 1981. Alamat Dusun 7, Desa Perdaus, Kecamatan Serampa, Sumut. Tempat tugas SMK Negeri 1 Serampa. Alamat tugas Jalan Masjid Agung Jami, Dusun 5, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampa. NIP 1981 06 19 200903 2007, pangkat penata 3, tingkat 1, golongan 3D. Ada beberapa, ada email Bu Eli ini, elipasaribu2017@gmail.com. Kemudian Facebooknya Eli Pasaribu, Instagramnya Eli Pasaribu, YouTube-nya juga Eli Pasaribu, blog elipasaribu.id.my.id, Telegram 085262018101, WA dan telepon 085262018101. Riwayat pendidikan Ibu Eli sendiri, SD-nya di SD Negeri nomor 106871, tamat tahun 1993. SMP-nya MTS TPI Gunung Pamela, tamat tahun 1996. SMA MAN Pematang Siantar, tamat tahun 2009. S1-nya IAIN Sumatera Utara, tamat tahun 2003. Dan S2-nya UIN Sumatera Utara, tahun 2017. Itu saja sepertinya ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin mengenal lebih jelas lagi mungkin bisa di PA pribadi Bu Eli ya. Siap. Bu Eli, untuk Pak Aminnya sudah hadir atau belum muncul kayaknya? Belum. Jadi kita
lanjut aja untuk materi dengan Iya. Bapak Muhammad Nasrun, Pak Tony. Nasrun Fatoni. Pak Nasrun siap nggih? Oh iya, insya Allah siap. Oke. Kemudian ini dibacakan kurikulum vitae-nya. Iya. Nggak usah Berikut ya banyak-banyak Pak. loh, Bu. Harus kenal ini Pak. Panjang ya Pak ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Saya sendiri juga harus lihat juga tadi. Kurikulum vitae-nya, apalagi ini videonya ya Pak ya di YouTube ya. Keren. Berikut ya Bapak Ibu, ya untuk mengenal pemateri kita yang kedua. Nama lengkap Bapak Muhammad Nasrun Fatoni, SPDI MPD. Tempat dan tanggal lahirnya di Bantul, 17 Maret 1983. Agama Islam, statusnya menikah. Alamat KTP Numpukan RT 07 Karangtengah, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor teleponnya 0852 2797 1122. Emailnya nasrunfatoni@gmail.com. Kemudian pendidikan formalnya. SMP di Madrasah Mualimin Muhammad, iya Pak. Yogyakarta. SMP dan SMA-nya, kemudian S1-nya UIN Suka Yogyakarta, S2-nya UII Yogyakarta. Iya Pak ya. Kemudian riwayat pengalaman kerja di tahun 2007 itu guru TIK di SDM Gendeng Yogyakarta. Kemudian dari tahun 2007 sampai 2008 guru TIK di SMKTI Cilacap. Tahun 2008 sampai 2009 guru PAI di SD Muhammad Sambeng, Yogyakarta. Baru dari tahun 2009 sampai sekarang guru PAI di SMA Negeri 1 Panggang ya, sebagai PNS. Wah, ini penghargaannya ya Pak ya. Lulus magister dengan predikat cum laude tahun 2017 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian sertifikat peserta program visiting guru PAI ke wilayah perbatasan RI tahun 2018 dari Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Masya Allah Pak, prestasi akademiknya. Tapi Bu Nining, ternyata Pak Nasrun ini pembatik level 4 loh, cuman nggak dilanjutin. Oh iya. Di tahun 2019 iya, ya Pak Nasrun ya? Ditinggal Pak. Betul ya, betul. Di 2018 atau 19 itu. Sayang lah Pak. Banyak yang bisa dibagikan Pak. Karena waktu Bu, waktunya. Ada skala prioritas ya. Jadi Pak, untuk apanya kalau tidak saya bacakan ini ya Pak ya, panjang rupanya Pak. Ada 9 untuk prestasi akademiknya. Masya Allah, betul ini, betul-betul. Ya, memang lah Pak. Ini guru Pak yang patut ditiru ini, berprestasi banget nih. Semangatnya Pak. Memang kalau di sana hebat-hebat ya Pak ya. Semoga di sini juga bisa nular hebatnya. Nular. Insya Allah. Jadi jadi berbaginya ya Pak ya, kami tunggu ini. Jadi saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan kepada Bapak Nasrun. Ya, sebentar ya Pak Nasrun. Bapak Ibu mohon perhatikan dulu mic-nya agar kegiatan kita berlancar dengan baik dan tidak ada gangguan suara. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas pengertiannya gitu. Monggo dilanjut Pak Nasrun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang hebat-hebat. Ini jam segini masih semangat untuk mencari ilmu. Yang kami hormati Bapak Ibu Tara, teman-teman saya ini Pak nampak di sini, alhamdulillah.
oh ternyata Pak Ahmad Arifuddin juga sudah hadir juga di sini. Masya Allah. Harusnya mana? panjenengan yang ngisi ini, malah saya yang ngisi. Mana Pak Arifuddin? Saya nggak lihat Pak Arifuddin ini. Ya, terima kasih. Ini ikut aja. Belum bisa. Mohon maaf ya. Enggak Pak, udah gimana keadaan istri Pak? Keluar masuk Zoom ini. Iya. Ya, makasih. Lanjut Pak. Terus saya ikut mempersertai ya. Makasih. Izin share ya Pak Arifuddin ya. Bapak Ibu sekalian, lanjut share screen saja nggih Bapak Ibu, biar lebih enak belajarnya langsung. Saya coba share screen dulu. Iya, sepertinya. Ntar kita tunggu untuk ini ya. Oh, lagi share screen. Ya, sudah masuk lagi ya? Sudah masuk lagi, Bu. Nah, ini sinyalnya sangat susah ini. Lepas-lepas terus tadi. Sinyalnya lumayan banyak, tapi ngedrop bandwidth-nya gitu. Sudah Purining, halo? Sudah muncul? Ya, sudah Pak, sudah, ya. Sudah muncul. Iya. Ya, kita lanjut saja. Ya, semoga tidak keluar-keluar lagi. Jadi malam ini kita akan belajar karena pesannya adalah membuat APK yang berasal dari PowerPoint, menggunakan PowerPoint. Ya, lanjut Pak. Bapak Ibu, mohon maaf, ini mic-nya tolong diperhatikan lagi. Iya. Pak Nasrun, saya mute dulu ya, nanti aktifkan dulu. Oh iya. Oke. Saya mute ya. Oke, silakan diaktifkan Pak. Monggo. Oke, sip. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Karena momennya hari ini kita akan belajar mengoptimalkan PowerPoint, maka kita beberapa aplikasi yang sudah tadi saya update sore. Ada yang pertama, kalau memang butuh poin, sudah saya kasih linknya tadi ke Bu Eli, kita sampaikan. Terus nanti kita butuh aplikasi namanya iSpring. Itu aplikasi pihak ketiga yang akan menjadi add-in-nya PowerPoint Bapak Ibu. Dan yang ketiga, itu kita butuh aplikasi untuk mengubah HTML-nya nanti menjadi APK yang bisa kita install di HP kita, HP peserta didik kita, dan sebagainya. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Ini langsung saja. Bahwa pada masa saat ini, mana sih yang kita nggak lihat? Dimanapun kita melihat, orang semuanya memegang gadget. Apalagi di Indonesia. Indonesia itu orang, anak-anak yang kecil saja, tiap hari pegangannya adalah gadget. Kemana-mana pegang HP, kumpul dengan temannya juga pegang HP. Kalau sendirian, kadang-kadang mereka pegang HP, nonton YouTube, mereka nge-game dan sebagainya. Nah, kalau masa-masa seperti ini, terus konten pendidikan itu sangat sedikit, konten game ke arah pendidikan sedikit, konten YouTube yang ke arah pendidikan, ke arah Islam dan sebagainya sangat sedikit, maka yang terjadi apa? Maka anak-anak kita akan mengakses sesuatu yang di luar pendidikan, di luar akhlak yang Islami dan sebagainya. Maka tugas kita sebagai pendidik, apalagi kita semua yang hadir di sini mayoritas adalah guru PAI. Jangan sampai ketinggalan dengan guru-guru non PAI, bahwa kita juga harus menyediakan konten-konten yang mendidik anak-anak kita, karena mereka apalagi sekarang dalam pembelajaran jarak jauh, kita tidak bisa bertatap muka untuk mengajarkan akhlak-akhlak dan sebagainya kepada anak-anak kita. Maka ya solusinya adalah kita membuat aplikasi, membuat video, membuat media pembelajaran yang bisa
mereka akses dari manapun, dari gadget-gadget mereka, entah itu dari laptop mereka, entah itu dari HP mereka, entah itu dari mungkin ada yang pegang iPad, ada yang pegang tab dan sebagainya. Maka ada beberapa aplikasi sebetulnya. Ada yang khusus untuk media pembelajaran, yang langsung itu bisa dibikin APK, itu namanya ada Lektora Inspire. Terus ada juga yang kedua itu namanya Articulate Storyline. Kebetulan saya menerbitkan bukunya di tahun ini, Articulate Storyline. Nanti kalau ada Bapak Ibu bisa belajar dari artikel ini. Besok suatu saat mungkin nanti akan bisa ikut dengan webinar dan sebagainya yang judulnya Article Storyline. Ini lebih powerful daripada PowerPoint dalam membuat aplikasi yang berbasis multimedia. Dan yang ketiga yaitu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu PowerPoint. Kenapa harus PowerPoint? Nah, kenapa harus PowerPoint? Karena PowerPoint ada di laptop tiap masing-masing guru. Coba ketika kita berkunjung ke sekolah manapun, ketika ketemu para guru yang membawa laptop, bahkan laptop yang Mac sekalipun, di dalamnya ada Office, yang isinya ada Word, Excel, dan PowerPoint. Hampir semuanya memakai itu. Yang kedua, PowerPoint lebih familiar di mata para guru dan mudah dipelajari karena dari sejak kita kenal laptop sudah ada PowerPoint dari zaman dulu. Maka lebih enak ketika kita mengoptimalkan PowerPoint itu sendiri. Yang selanjutnya bahwa dalam PowerPoint itu sebetulnya banyak sekali fitur-fitur yang belum kita manfaatkan sebagai pendidik, yang belum kita manfaatkan sebagai pembuat media. Karena dengan PowerPoint pun bisa dibikin media yang kata Pak Arif Brin itu amazing gitu ya, dibikin media yang amazing itu sangat bisa. Nah, bahkan diprediksi 10 sampai 15 tahun ke depan kita masih bisa menggunakan PowerPoint asal Microsoft itu tidak bangkrut. Nah, itu maka PowerPoint akan selalu eksis di laptop Bapak Ibu sekalian di seluruh, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint itu merajai laptop di setiap negara. Kita lanjut saja. Ya, karena PowerPoint itu sesuatu yang bisa kita gunakan dengan enjoy, dengan enak, maka apa yang perlu dilihat oleh Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu. Apakah masih 2010, 13 atau sudah 2019? Itu tergantung spek laptop Bapak Ibu juga. Jadi jangan terlalu memforsir laptop Bapak Ibu dengan program-program yang selalu harus baru, harus upgrade, harus update terus, tapi laptopnya tidak di-upgrade. Nah, dengan laptop spesifikasi 2-3 tahun ke belakang, itu dengan PowerPoint 365, insya Allah sudah bisa ngangkat. Nah, yang bisa kita pakai untuk otak-atik dan sebagainya dalam PowerPoint yang sudah fasilitasnya sangat memadai, itu diusahakan PowerPoint-nya sudah di atas 2013. Minimal lah PowerPoint 2010 dan 2013. Kalau bisa diinstal PowerPoint, ya minimal PowerPoint 2016 atau PowerPoint 365. Tadi sudah kita share tadi ya linknya untuk download PowerPoint 365 jika laptop Bapak Ibu belum memiliki PowerPoint 365. Keuntungannya kita install PowerPoint 365 yang offline, itu keuntungannya jika nggak ada jaringan internet yang cepat, kita bisa kerja dengan offline. Terus yang kedua, ketika dia muncul update, maka muncul update Windows tentang Office 365, dia akan ngupdate sendiri.
Contoh yang saya share itu PowerPoint Office 365 tahun 2016. Tapi ketika Bapak Ibu install di laptopnya terhubung update Windows, nanti ada pertambahan patch untuk dia naik sendiri PowerPoint 365 versi 2019. Jadi tidak perlu ulang lagi dan sebagainya. Apalagi kalau laptop Bapak Ibu sudah laptop terbaru. Langsung install PowerPoint 2019 yang profesional. Kalau bisa lebih bagus lagi didaftarkan yang sudah ada aktivasi asli ORI dari Microsoft. Nanti akan semakin hebat, semakin tidak gampang error. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Bahwa PowerPoint, kenapa sih kita hari ini belajar PowerPoint lagi? Karena dalam PowerPoint itu ada banyak hasil yang bisa dihasilkan. Yang pertama, bahwa PowerPoint presentasi. Nah, ini yang sudah biasa kita lakukan. Di dalam kelas kita presentasi materi dan sebagainya. Tapi di luar itu, PowerPoint juga bisa menjadi media pembelajaran interaktif. Kita matikan otomatis pindah halamannya, kita kasih tombol interaktif, kita kasih trigger interaktif, maka dia akan menjadi multimedia interaktif, walaupun berbasisnya PowerPoint. Yang selanjutnya, bahwa PowerPoint itu juga bisa untuk membuat banner, flyer, video promosi. Tadi Bapak Ibu atau Bu Nining tadi yang sudah buka video saya di YouTube tadi, itu hanya dibikin dari PowerPoint. Itu full PowerPoint, terus hanya saya rekam full screen-nya saja pakai Filmora. Terus langsung saya rubah jadi video di Filmora. Hanya itu saja. Tidak dibikin dengan media-media yang lain. Full PowerPoint, bikin video dengan beberapa efek sudah menjadi bagus. Video pembelajaran, Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran seperti kalau Bapak Ibu buka di pihak ketiga ya, Ruang Guru. Nah, di Ruang Guru itu banyak video-video pembelajaran, itu pun dibikin dari PowerPoint, bisa penyatuan PowerPoint dengan video selfie kita dijadikan satu, nanti diedit sedikit di aplikasi pihak ketiga, nanti akan jadi video yang mukau seperti yang sudah dijual-jual di YouTube dan sebagainya. Dan yang terakhir ini, bahwa PowerPoint itu juga bisa untuk membuat aplikasi berbasis Android. PowerPoint yang .pptx akan bisa menjadi .apk dan diinstal di sini. Nah, bisa diinstal di HP, bisa diinstal di tab Bapak Ibu, anak-anak dan sebagainya. Nah, kalau ini PowerPoint sudah bisa kita ubah menjadi APK, kita kan mudah sekali membuat PowerPoint-nya. Kita bikin PowerPoint yang memukau, yang ada tombol interaksinya, kemudian kita jadikan aplikasi Android, bisa diinstal di tempat anak kita. Gitu. Maka hari ini kita akan belajar supaya PowerPoint yang kita bikin bisa menjadi aplikasi Android. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lanjutkan. Nah, di sini, Bapak Ibu, kita butuh PowerPoint. Nah, bisalah PowerPoint 2013 boleh lah. 2010 oke lah, masih bisa lah. Masih bisa kita bikin dasar-dasar dari materi ini, nanti kita bisa. Tidak perlu yang wah dulu, yang penting kita bisa caranya. Di sini, terus ketika sudah jadi di sini, kita yang kedua adalah harus install iSpring Suite di komputer kita, di laptop kita. Ini nanti akan menjadi add-in tambahan menu di PowerPoint, Bapak Ibu. Akan menjadi tambahan menu di PowerPoint. Ketika sudah convert oleh iSpring, PowerPoint kita, PPT kita itu akan menjadi HTML5. Nah, HTML5 inilah sebagai jalan untuk merubah menjadi aplikasi Android. Dengan apa? Dengan web to APK. Nah, ini aplikasi ini sudah ada di downloadan tadi.
aplikasi ini juga sudah ada. Kalau Bapak Ibu melihat yang sudah mendownload, ada file di sini di dalam aplikasi ini sudah saya sertakan di sini. Sebentar, kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Saya share screen-nya dulu sebentar. Yang di sini, nah Bapak Ibu, yang di sini, ini ada iSpring Suite yang X64 dan X86. Ini silahkan Bapak Ibu install salah satunya menurut komputer Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di this PC. Bapak Ibu nih sedang online-nya memakai HP atau Zoom-nya pakai HP atau laptop? Macam-macam Pak, kalau saya laptop. Oh iya, macam-macam. Oh iya, yang pakai HP nanti bisa langsung menyambil di laptopnya, langsung praktek. Yang di laptop juga, ya, yang di laptop juga nanti bisa disambil-sambil ya Pak. Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Cara kita mengetahui komputer laptop kita itu versinya X86 apa X64 di mana? Di sini nih, di this PC ini, Bapak Ibu bisa klik kanan, properties. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sistem type-nya 64-bit operating system X64 base processor, atau di sini X64 base processor tapi 32-bit operating system. Nah, kalau di sini punya Bapak Ibu itu 32-bit operating system, maka yang Bapak Ibu install itu yang X86. Tapi kalau punya Bapak Ibu yang X64, maka diinstal yang X64 sekalian. Terus yang kedua, ini Java kalau X86 berarti yang ini, kalau X64 maka yang ini. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, kita akan kembali ke PowerPoint-nya dulu. Kita akan kembali ke dalam PowerPoint dulu sebentar. Kita kembali ke dalam PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, ketika sumber daya kita, aplikasi kita pembuatnya ini sudah ada, PowerPoint sudah ada, iSpring sudah ada, Web2 APK sudah ada, maka kita bisa action. Bagaimana actionnya? Nah, di sini actionnya. Bapak Ibu buat PowerPoint dulu, atau Bapak Ibu di tadi yang kita upload itu sudah ada PowerPoint-nya, yang seperti ini, PowerPoint-nya. Tadi Bapak Ibu lihat di contoh yang Bapak Ibu download, itu ada contoh PowerPoint yang seperti ini. Judulnya adalah latihan. Nah, kita buatkan judulnya adalah latihan. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa mengikuti sampai di sini? Dibuka PowerPoint-nya. Boleh kalau mau sambil berbicara, sambil menyampaikan sesuatu, boleh dihidupkan mic-nya, nanti di mute lagi. Monggo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menginstal PowerPoint, sudah menginstal iSpring Suite, maka nanti di sini di deretan file, home, insert, design, transition, dan sebagainya, di sini ada iSpring Suite. Ada iSpring Suite di sini. Ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian kita bikin media. Nah, ini sudah saya contohkan dulu. Ini media yang saya bikin di sini. Ada kumpulan doa, walaupun isinya cuma satu ini, karena tadi kita bikin dadakan, tadi siang kita sempat-sempatkan bikin ini. Kan kita bikin dalam format yang portrait. Karena bikinnya format portrait, maka
PowerPoint juga settingannya dibikin portrait Bapak Ibu, bukan mendatar, bukan landscape. Bikinnya di mana? Dari menu desain ini, ya dari menu desain ini Bapak Ibu bisa masuk ke slide design. Nah, di sini di slide design ini Bapak Ibu bisa merubah ini ke dalam on screen show 16:9. Dan di sini dipilih portrait semua. Maka dia akan menjadi layar portrait. Nanti jadi ketika dibuka di HP, dia tidak miring, gitu ya, Bapak Ibu. Tidak miring tapi berdiri gini. Jadi siswa enak membacanya, tidak terlalu kayak seperti main game gitu. Nah, gitu. Ketika sudah, maka Bapak Ibu tinggal membuat PowerPoint saja yang menarik di situ. Ini saya contohkan hanya beberapa lembar saja, ini hanya 6 slide ini di sini. Bahwa ini awal ya, awal Bapak Ibu. Awal masuknya, maka kita bikin tombol di sini. Oh iya, mau bikin aplikasi Android berarti harus kita kunci di sini Bapak Ibu, di bagian view. Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti di bagian view, ini diklik. Terus Bapak Ibu klik di kalau di view di slideshow, maaf, di slideshow Bapak Ibu bisa klik setup slideshow. Nah, di sini Bapak Ibu yang biasanya ini tombolnya di sini, show type-nya ini di sini, Bapak Ibu pindah di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk mematikan fungsi keyboard, fungsi space dan sebagainya itu kalau diklik space kan langsung loncat ke slide berikutnya. Kalau ini diklik di sini di browse at kioska ini, maka dia tidak bisa pindah ke halaman lain kecuali Bapak Ibu menyediakan tombol interaksi. Ini fungsinya merubah PowerPoint menjadi multimedia interaktif. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau belum bisa ketinggalan dan sebagainya tentang ini, nanti yang paling penting dari Bapak Ibu adalah membuat PowerPoint dulu. Nah, membuat PowerPoint dulu yang interaktif, yang tadi dimatikan seperti itu. Kemudian setelah jadi PowerPoint-nya yang seperti ini, nah ini coba Bapak Ibu kita setelkan di sini ya, kita slideshow. Ini tidak bisa, dia diklik itu tidak bisa pindah ke halaman lain. Harus klik di sini. Nah, ini adalah daftar menu utamanya. Ini ada daftar isi, penyusun, referensi. Hanya ini untuk latihan. Kalau Bapak Ibu bikin, silakan dibikin yang lengkap gitu. Dibikin yang lengkap. Di contoh yang tadi kita upload, yang Pak Arifudin itu sudah ada contoh yang lebih lengkap dari ini. Ini cuma sekedar contoh saja. Di sini kita bisa klik, umpamanya klik referensi. Nah ini kita kasih link ke sana. Kemudian klik penyusun, dia lari ke sini. Klik kembali lagi dan sebagainya. Daftar isi umpamanya, doa untuk orang tua, klik. Nah, larinya ke sini. Ini kita kasih ini. Nah, ini memang perlu belajar PowerPoint interaktif dulu. Untuk membuat aplikasi APK yang bagus, memang Bapak Ibu harus menguasai pembuatan multimedia PowerPoint yang interaktif dulu. Supaya hasilnya lebih memukau. Gitu. Tapi dengan kemampuan kita, sekemampuan kita dulu, kita bisa bikin kok aplikasi itu. Yang penting bisa bikin aplikasi, baru nanti berikutnya Bapak Ibu pelajari lebih mendalam tentang PowerPoint-nya. Nah di sini, ini kita contohkan doa untuk orang tua. Aduh, bacanya gimana ini? Ini maka kita kasih, di sini kita kasih MP3 pendampingnya. Jadi anak-anak yang belajar, oh ini bacaannya ini toh, Allahumma gfirli, ada tuntunannya. Gitu Bapak Ibu. Nah ini contohnya gini. Ini contoh kecil dari ketika kita membuat aplikasi berbasis PowerPoint yang interaktif dulu. Nah ketika sudah jadi PowerPoint interaktifnya, ini sudah jadi PowerPoint interaktifnya. Ketika sudah jadi PowerPoint interaktif, maka yang dilakukan adalah apa? Merubah PowerPoint interaktif ini menjadi HTML5. Merubahnya pakai apa? Merubahnya pakai iSpring yang tadi kita install. Di sini Bapak Ibu. Yang tadi kita install itu iSpring-nya. Ini fungsinya salah satu fungsi kecilnya dari iSpring. iSpring itu fungsinya banyak Bapak Ibu. Tapi salah satu yang kita pokokkan pada malam
ini adalah merubah PowerPoint kita menjadi HTML5. Bagaimana caranya? Nah, Bu Nining ini enaknya langsung praktek atau mendengarkan saya langsung step by step gini aja? Sepertinya tadi kalau saya lihat di grup banyak yang bingung itu Pak, yang dibagikan mau diapakan ini aplikasinya gitu kan. Jadi mungkin masih banyak yang belum dari sana ya, download. dari sana ya. Oke. Bapak Ibu, tadi yang Bapak Ibu download tadi, kita lihat yang Bapak Ibu download tadi. Yang ini langsung kelihatan nggak, Bu Nining ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, Bapak Ibu, tadi yang Bapak Ibu download itu kan seperti ini. Yang ini, nah isinya adalah ini isinya yang Bapak Ibu download. Oh, Pak. Tadi mungkin belum ya? Ini yang masih yang tampilan PowerPoint ini. Oh, masih tampilan PowerPoint. Sebentar. Saya pindah dulu. Saya pindah. Ya, sudah nggak? Ya Pak, udah. Masih. Ya, sudah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi download atau yang belum download, nanti bisa memperhatikan sebentar bahwa di sini, ini besok Bapak Ibu bisa latihan membuat aplikasinya. Ini contoh aplikasinya ada di latihan ini, contoh file yang sudah jadi PowerPoint interaktifnya. Ini yang sudah saya upload ini materi yang saya sampaikan PowerPoint malam ini ada di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat materi itu di sini. Kalau agak sore tadi berarti tadi belum saya upload, sore tadi sudah saya upload. Nanti bisa dilihat lagi. Kemudian Bapak Ibu, ini fungsinya untuk apa? Yang pertama Bapak Ibu, yang di aplikasi ini ya, kita buka yang aplikasi. Kok ada banyak? Ini diapakan ini? Nah, ini yang kita gunakan itu hanya 3, yang kita install hanya 2. Apa itu? Yang pertama adalah JRE ini. Nah, ini sesuai kapasitas komputer laptop Bapak Ibu. Sudah saya sediakan X64 dan X86. Sesuai kapasitas operating system Windows-nya Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini. Klik this PC. This PC ini Bapak Ibu klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul lembar, nanti di window itu, di jendela itu ada ditampilkan bahwa sistem type-nya 64 bit atau 32 bit. Kalau punya Bapak Ibu, laptop Bapak Ibu itu 64 bit, maka Bapak Ibu installnya yang ini, yang 64 bit ini, X64, 2 file ini diinstal Bapak Ibu. Ya, 2 file ini diinstal. Kalau komputer atau laptop Bapak Ibu itu X86 atau 32 bit itu artinya X86. Dalam istilah softwarenya, X86 itu namanya 32 bit. Maka Bapak Ibu install yang X86 dan iSpring yang X86. Kalau ini tinggal diklik 2 kali, Bapak Ibu tinggal gampang. Klik gitu, diklik 2 kali, nanti dia jalan, next, selesai. Terus yang iSpring, ini ada kata kuncinya di sini yang harus diperhatikan. Sama nanti, baik yang X86 atau X64 sama saja. Kita coba yang X64 ya Bapak Ibu, kita tunjukkan. Di sini ada aplikasi iSpring. Maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa Bu. Padamu. Monggo Pak, dihidupkan lagi mic-nya. Iya. Ada yang ngajak dangdutan ini. Iya, ini malam-malam sudah capek nih Bu. Ini di sini jadi ada iSpring dan Patch. iSpring ini Bapak Ibu install, klik 2 kali, terus next sampai selesai. Nah, kalau sudah itu selesai, maka
nanti dia launch gitu, ditutup saja, terus Bapak Ibu patch. Untuk menjalankan patch-nya ini, Bapak Ibu harus mematikan antivirus laptop Bapak Ibu. Kenapa harus dimatikan? Karena patch ini dianggap trojan sama antivirus. Karena ini kan bukan resmi dari iSpring-nya. Sebetulnya kita harus membeli iSpring-nya, tapi karena untuk pelajaran saya belum terbiasa pakai iSpring, oke lah, kita pakai patch-nya itu dulu juga boleh. Nah, di patch-nya ini ya Bapak Ibu, nanti patch-nya silahkan dijalankan. Bagaimana menjalankannya? Diklik 2 kali, di sini ada menu patch. Di menu patch ini, patch-nya ini Bapak Ibu copy di drive C. Ini sudah ada di sini, di readme-nya sudah ada. Sudah kita bawakan di readme-nya. Install the program, maka terus kemudian patch itu dikopikan ke sistem yang tadi diinstal, yaitu C program file iSpring Suite 9. Dikopi ke sana, kemudian setelah dikopi ke sana, kemudian Bapak Ibu jalankan file itu dengan klik kanan gitu, pilih Run Administrator gitu. Nanti di sini ada Run Administrator gitu. Nanti ketika Bapak Ibu klik patch-nya. Coba kita praktekkan sedikit di sini. Kita matikan dulu antivirusnya. Karena kalau antivirusnya hidup, maka patch itu akan dimakan langsung. Ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam patch ini, nah ini ada patch. Patch ini kita kopikan ke instalasi tadi di C, tadi ada penjelasan di sini. Di readme-nya ada penjelasannya. Di C program file iSpring Suite 9. Ketika sudah ada, Bapak Ibu klik patch-nya ini, klik kanan, Run Administrator. Tuh. Maka dia akan jalan. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, Bapak Ibu klik bagian sini nih, tik sekali, tunggu 3-4 detik lah, kemudian tutup saja. Mohon maaf Pak Nasron. Ya. Itu share layar jenengan itu kayaknya tidak di setting full itu sehingga putus-putus. Jenengan masih menampilkan itu, cuma menampilkan ini tapi ketika sebentar, yang lainnya itu tidak belum lari. Muncul. Pilih yang desktop itu, share screen yang desktop paling atas biasanya itu. Jadi saya pindah dulu. Layar. Tidak layar tertentu. Oke, saya pindah dulu. Karena seolah-olah jadi kayak kayak ini jelasin ini tapi tampilannya cuma masih ini. Lari ke sana ya. Oh iya. Lari gitu. Jadi mungkin itu jadi membuat bingung. Oh iya. Oke. Sip. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah nampak? Nampak Pak, sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu tadi tinggal dijalankan saja yang tadi nggih. Tinggal dijalankan saja. Terus nanti diinstal seperti biasa tadi, klik 2 kali, jalan selesai, terus install patch-nya. Nah, Bapak Ibu, setelah iSpring-nya dan JRE-nya ini keinstall, itu nanti sudah bisa untuk merubah dari APK menjadi HTML5. Nah, tapi masih ada satu langkah lagi. Setelah jadi HTML5, Bapak Ibu harus merubah menjadi APK. Nah, merubah APK-nya bagaimana? Harus pakai website to APK Builder. Ini sudah kita bawakan juga di sini. Nah, kita bawakan di sini. Yang ini tinggal kita jalankan saja. Sebentar, ini jalan. Yuk, jalan.
Ya Bapak Ibu, ini sudah jalan. Nanti harusnya sudah jalan website to APK Builder-nya. Itu nanti untuk mengubah HTML5 menjadi APK. Kalau sampai sini pasti sudah bingung nih sampai sini nih. Ini terus harus bagaimana? Langkah pertamanya Bapak Ibu kembali ke PowerPoint. Kalau Bapak Ibu Zoom-nya ini pakai HP, berarti Bapak Ibu bisa langsung praktek di PowerPoint-nya Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke PowerPoint saja. Kita kembali ke PowerPoint dulu. Ya, Bapak Ibu. Kita kembali ke PowerPoint ya. Bapak Ibu bisa buka materi ini. Ya, materi yang ini bisa Bapak Ibu buka. Materi yang ini bisa Bapak Ibu lihat di tempat Bapak Ibu. Bagian file latihan, Bapak Ibu bisa lihat, dibuka Bapak Ibu file latihannya, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan juga boleh, langsung di sela di tengah juga boleh, monggo silahkan. Kita pindah ke sini. Nah, pada menu yang sudah saya bikin contohnya yang seperti ini Bapak Ibu bisa mengembangkan itu, silakan dikembangkan sedemikian rupa, jadi banyak dan sebagainya, materinya juga dirubah-rubah, silakan untuk layoutnya bagaimana, layoutnya silakan dibikin amburadul, dibikin lagi juga boleh. Ini untuk contoh saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung klik publish. Tadi di menu PowerPoint saya sudah ada juga di sana. Jadi klik menu publish ini Bapak Ibu. Nanti iSpring-nya akan jalan. iSpring Suite-nya akan jalan. Ya. Di sini ada namanya project name. Ini tetap masih kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Oke, kita lanjut. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, oke. Pada project name ini, project name ini Bapak Ibu kasih nama terserah Bapak Ibu lah, apalah gitu. Umpamanya ini kumpulan doa atau apa, doa gitu. Folder tempat penyimpanan di mana? Nah, ini sementara kita kasih di desktop saja biar mudah dicari. Terserah Bapak Ibu simpan di mana ini. Terserah mau disimpan di mana. Oke. Kalau sudah dua ini sudah, maka Bapak Ibu bisa lari ke bagian player ya. Bagian player. Di bagian player ini Bapak Ibu klik. Nanti dia akan muncul pengaturan playernya. Jadi pengaturan tampilannya di HP nanti akan seperti apa. Saran saya, Bapak Ibu hanya menghilangkan centang dari 3 yang dicentang di sini. Ini. Top bar, sidebar, bottom bar. Ini dihilangkan saja. Biar dia tampil full screen di HP nantinya. Itu Bapak Ibu. Lanjut ya, Bapak Ibu sampai di sini. Ketika ini sudah dicentangnya sudah hilang semua, maka tampilannya akan full screen di layar HP kita. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal di apply and close. Ya, kalau sudah di apply and close, maka dia akan nutup, masuk lagi ke iSpring Suite-nya lagi. Kalau sudah, ya sudah. Yang lain tidak usah kita rubah pun tidak apa-apa. Ini akan sedikit sudah menyesuaikan sesuai dengan pengaturan tadi ya Ibu. Ini enggak disesuaikan pun tidak apa-apa. Kalau mau besok uji coba disesuaikan lagi boleh juga. Ini sementara ini sudah untuk kategori high ke atas dan ke sampingnya, portrait dan landscape-nya ini sudah disesuaikan di sini. Density-nya sudah. Nah, ini seperti ini saja. Please. Maka akan ada proses konversi dari PowerPoint Bapak Ibu. Di sini kelihatan
PowerPoint-nya akan menjadi generating HTML5 di sini Bapak Ibu, generating HTML5. File kita sudah menjadi HTML5. Bisa lihat di mana? Oh, kita lihat di open saja, kita klik open. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini akan ada satu file index, yang satu lagi namanya folder data. Di folder data ini isi dari PowerPoint tadi kita itu dimasukkan ke dalam data ini dan dikonversi. Sudah dikonversi dalam bentuk HTML. Maka boleh kita coba jalankan di sini di indeks ini. Ya. Tampil nggak, Pak Arifudin? Halo. Tampilnya masih publishing is complete ini, Pak. Oh iya toh. Oke. Ini kok tadi sudah saya setting kok belum masuk ke sana ya? Sebentar. Yang full screen dulu, pilih. terus mulai lagi kok. Iya. Yang full screen pilih, Bapak. Oke. Nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan PowerPoint. Saya saya close nih sebentar. Sebentar, saya close lagi nih. Itu kayaknya Pak, dipilih yang desktop. Kayaknya tempat saya nih yang agak trouble ini. Sudah tak pilih tadi itu. Coba. Gimana? Sudah kelihatankah? Iya, di desktop ya. Kelihatan di belum? Sudah kelihatan sampai di sini belum, Pak Arifudin? Iya, kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan di sini. Nah, coba saya beralih. Coba jangan buka. Saya buka PowerPoint. Nanti langsung diingatkan ya. Masuk nggak? Oh, masuk. Ya, sudah benar ini. Kalau nanti umpamanya tidak sudah. Oke. Tadi kalau sudah masuk. Tadi itu. Nah, sudah ya. Oh, iya, Pak. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ya sudah, berarti sudah. Nah, sudah kekunci kayaknya. Oke, ketika ini selesai seperti ini, Bapak Ibu bisa klik open. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat dua file. Di sini ada satu file dan satu folder. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini kalau untuk uji cobanya sebelum jadi APK, Bapak Ibu bisa klik di indeksnya ini. Dia akan jalan ke Chrome. Ya. Kelihatan teman Bapak Ibu? Pak, kelihatan. Oke. Berarti sudah ngunci tadi ya. Nah, ini bisa kita coba di sini. Nah, ini kalau sudah jadi, ya sudah. Kalau sudah jadi, ya sudah. Nanti kita bisa pakai untuk yang menjadi APK-nya. Kalau kira-kira di uji coba di sini sudah fix semua, bisa linknya bisa dijalankan semua, ya sudah. Ini kita tutup. Terus langkah selanjutnya adalah merubah HTML ini menjadi APK yang bisa kita install di HP kita. Langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Masuk ke menu tadi yang Bapak Ibu download tadi di bagian aplikasi Bapak Ibu. Ya, di bagian aplikasi. Bagian aplikasi ini ada website to APK Builder Pro 3,4 portable. Bapak Ibu bisa klik ini file ini ya, dalam folder ini ada yang ini yang warna hijau, yang ikonnya hijau, website to APK Builder Pro 3,4. Bapak Ibu jalankan yang ini. Nah, website to APK Builder Pro 3,4. Bapak Ibu jalankan ini, nanti dia akan masuk ke sini. Mana saja yang penting untuk
otak-atik di sini sebelum dikonvert jadi APK. Di sini sudah kita jelaskan juga di sini Bapak Ibu. Ya, di sini kita jelaskan di bagian ini, di akhir sini nanti sudah ada yang di lingkar-lingkari yang harus diperhatikan. Dan ini akan kita jelaskan malam ini. Kecilkan biar ya kelihatan yang ini. Website to APK Builder-nya kelihatan Bapak Ibu? Lanjut nggih? Lanjut, Pak. Oke. Di sini ya, website to APK Builder yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di sini yang pertama, website type to convert. Ini ada dua, lokal dan web URL. Jadi gini Bapak Ibu, website to APK Builder ini punya dua fasilitas, yaitu mengubah HTML yang di hard disk kita, atau kita mau membuat shortcut website dari website yang sudah ada. Kalau ini kan malam ini kan ubah HTML yang di laptop itu menjadi APK, maka kita pilih yang lokal HTML website. Aplikasi title. Ini Bapak Ibu isi judulnya, nanti aplikasinya kalau muncul, aplikasinya akan muncul di sini. Nah, nama-namanya Bapak Ibu. Nama-nama file di HP Bapak Ibu itu. Nah, di Bapak Ibu itu ada namanya Facebook atau mungkin kamera atau apa. Nah, itu namanya di sini Bapak Ibu. Tuliskan di sini. Nah, umpamanya di sini kumpulan doa. Umpamanya seperti itu. Nah, di bagian package name, ini ya Bapak Ibu yang perhatikan, bagian package name, sebentar Bapak Ibu. Package name itu kalau di Android, kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah bongkar-bongkar file APK Android, sebetulnya name itu adalah tanda pengenal suatu aplikasi. Kalau Bapak Ibu sekarang hari ini Bapak Ibu buka buat aplikasi kumpulan doa. Isinya ada 5 doa. Terus, wah besok tak tambahi aplikasinya. Aplikasinya yang tadinya 5 doa, tambahin ada 10 kumpulan doa. Nah, besok Bapak Ibu nama kumpulan doa tetap sama, terus yang di sini juga tetap sama. Nah, di sini namanya com dan sebagainya tetap sama. Maka ketika diinstal di HP, tidak akan menjadi aplikasi sendiri, tapi akan mengupdate aplikasi yang sebelumnya. Itu fungsinya dari package name di sini. Maka silakan diberi nama yang kira-kira Bapak Ibu ingat. Kalau perlu catat juga nggak apa-apa ketika aplikasi itu ditambah di isinya. Maka di sini ini perlu disamakan. Bapak Ibu bisa ngetik di sini tidak harus Goyal, website, apa ini dihapus semua, boleh diganti. Standarnya, APK Android itu standarnya pakai awalan com. Nah, jadi yang Bapak Ibu rubah yang tengah dan yang belakang saja. Silahkan, tengah ini Bapak Ibu ketik kumpulan. Nah, umpamanya seperti itu, kumpulan. Terus yang belakangnya kita kasih doa. Wah, udah, standar ini bisa. Jadi dua kata dijadikan satu dipisah, sini boleh. Kalau cuma satu kata ya dipisah saja. Di sini berapa huruf, di sini berapa huruf juga boleh. Dengan nama lain juga boleh. Version name-nya ya Bapak Ibu, karena ini pertama kali ya tetap 1. Version kodenya 1. Nanti kalau dia update lagi mau dirubah version 1,5 atau 1,6 dan sebagainya, monggo. Nah, di sini aplikasi orientation ini bisa Bapak Ibu klik auto rotate. Auto rotate itu artinya kalau dia merengkan gini, dibikin landscape, maka aplikasinya juga akan pindah landscape gitu. Tapi kalau Bapak Ibu klik portrait, di sini portrait, maka dia walaupun di landscape gini tetap akan bentuknya portrait, tidak mengikuti pergerakan HP. Monggo Bapak Ibu diklik yang di bagian mana. Klik di auto rotate juga boleh. Nah, output direktorinya Bapak Ibu kasih di desktop dulu lah, biar gampang nanti kelihatan di sini. APK-nya ada di desktop. Nah, gitu. Biar enak. Nah, kalau sudah, di bagian about dialog, ini
Bapak Ibu kosongin aja dulu lah di sini. Nah, ini dikosongin dulu lah. Kosongin aja dulu. Nah, bagian aplikasi Extek ini Bapak Ibu rubah pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ini, apakah Anda yakin akan keluar aplikasi? Nah, momennya seperti itu boleh dirubah. Dirubah, ini tulisannya dirubah boleh. Dirubah dengan dengan bahasa Batak juga boleh. Kalau itu disebarkan di Sumatera Utara kan nggak masalah, dengan bahasa Batak nggak masalah. Aplikasinya familiar nih dengan orang Batak tok ini. Nah, gitu. Di bagian aplikasi exit mode, nah ini ada double press dan ada when last page close. Bapak Ibu pilih yang ini aja lah, double press back. Jadi ketika HP Bapak Ibu ini diklik menu back 2 kali, maka dia akan muncul tombol mengambang. Apakah kamu yakin akan keluar? Oke, cancel. Nah, itu nanti itu maka dipilih yang double press back. Terus yang selanjutnya, sudah ini pilih default saja dulu lah. Pilih default dulu. Ini sebetulnya bisa dirubah-rubah. Bisa dirubah ini jadikan blank saja. Jadi tidak ada splash screen pas awal muncul itu tidak ada apa-apa. Kalau Bapak Ibu ingin membuat sendiri, bisa di custom. Nanti bikin satu buah foto atau apa gitu. Nah, ini bisa. Contohnya kalau kita di custom, terus kita munculkan foto seperti ini, maka nanti splash screen-nya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Akan ada splash screen, jadi ketika masuk ke aplikasi itu, dia akan menampilkan ini dulu. Sebanyak apa? Sebanyak 1.500 milisecond. Gitu ya, 1.500 milisecond, berarti 1,5 detik. Nah, 1,5 detik dia muncul, baru nanti masuk ke aplikasi. Nah, ini sementara kita blank saja dulu. Nah, ini di double, default, ini di blank. Ini kosong. Kenapa kosong? Karena di sini lokal HTML. Kalau di sini web URL, maka di sini disampaikan alamat website secara lengkap. Gitu Bapak Ibu. Nah, karena ini lokal HTML, maka di sini kosong. Terus ini apa? Ini jika Bapak Ibu buka umpamanya aplikasi TikTok atau umpamanya buka aplikasi Likee atau aplikasi apalagi itu ketika masuk dalam aplikasi nanti akan ada tampilan iklan ads dari Google. Itu bisa kita klik enable kalau besok kita sudah punya akun ads Google, seperti mungkin Pak Arifudin punya ini. Sudah jalan atau belum Pak Arifudin? Sepertinya sudah jalan ya. Belum punya. Ya. Belum punya Pak. Belum punya. Kalau YouTube yang punya ya baru. Iya. Kalau ads Google-nya belum. Nah, ini nanya Pak adik saya itu kan dia udah punya ads Google, ads untuk Google account-nya. Jadi, selain di website, ketika dia bikin APK itu dia enable, maka nanti muncul ketika itu jalan ada koneksi internet, dia akan muncul iklan-iklan dari Google dan itu akan dimonetize ke akun Google-nya orang tersebut gitu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada change icon. Change icon ini untuk mengganti icon, umpamanya ada aplikasi Facebook di tempat Bapak Ibu. Itu kan ada ikonnya warna biru itu ya, warna biru. Nah, Bapak Ibu juga bisa ganti icon dari aplikasi Bapak Ibu itu. Nah, di sini change icon Bapak Ibu tentukan bikin sendiri yang menunjukkan itu spesialisasi dari aplikasi yang Bapak Ibu bikin. Nanti akan jadi menarik gitu. Umpamanya kumpulan doa, itu ada gambarnya umpamanya Al-Qur'an atau apa gitu. Nanti bisa di sini. Kalau tidak dirubah maka nanti filenya akan seperti ini. Ya, ikonnya akan seperti ini. Itu supaya lebih menunjukkan aplikasi Bapak Ibu, maka silahkan dirubah ikonnya. Nah, di sini udah dalam posisi default seperti itu sudah cukup. Sementara seperti ini. Terus di sini ada progress. Di sini Bapak Ibu bisa merubah. Kalau Ginger nanti dia ini progress well itu
ketika aplikasi Bapak Ibu itu sedang loading, nah sedang loading membuka sesuatu, dia loading itu menampilkan bentuk loading yang seperti apa, ini bisa Bapak Ibu rubah di sini. Nah gitu Bapak Ibu rubah di sini, terserah yang mana boleh juga, yang ini, apa yang jelly ini, silahkan Bapak Ibu rubah, boleh yang mana aja boleh. Lokasinya di mana? Nah ini bisa ya standarnya di center lah, mesti di center standarnya. Nah terus kalau udah selesai, sebetulnya Bapak Ibu masih ada pengaturan di sini. Sementara ini biarkanlah di Google Text Case saja. Biarkan seperti ini. Terus tinggal Bapak Ibu generate APK. Coba kita ini kita atur outputnya dan sebagainya. Nah gini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di bagian APK. Ini Bapak Ibu pilih ya. Tadi lupa saya tadi, kirain ada pengaturan di atasnya. Ini Bapak Ibu, direktori lokal websitenya ini Bapak Ibu pilih di desktop. Tadi kan kita nyimpennya di desktop. Nah, di desktop ada doa. Nah, di dalam doa ini ada HTML kita tadi yang kita convert di sini ya. Ini kita pilih dulu, tag sudah pasti, ini sudah. Maka tinggal di generate APK. Kita lihat seperti ini, kita disuruh menunggu, di oke saja. Semakin banyak isi slide-nya yang Bapak Ibu bikin, maka compile-nya ke APK juga semakin lama. Tapi insya Allah tidak selama ngerender video, lebih cepat ini. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai Pak Ibu, tinggal ditutup saja. Oke boleh, cancel boleh, tutup saja. Ini sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Kumpulan doa versi 1.010 APK. Ini yang bisa Bapak Ibu install di HP Bapak Ibu. Nah, ini tadi kita coba sudah install di HP dan ini sudah bisa kita jalankan di HP. Nanti Bapak Ibu coba sendiri-sendiri. Nah, ini karena tadi HP tidak saya share ke komputer, belum saya share kelamaan. Nanti ini Bapak bisa lihat di sini bahwa ini sudah bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah bisa dipakai untuk APK-nya dipakai untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Untuk keluar bagaimana? Tinggal di back 2 kali. Nah, ini muncul pengaturannya di sini. Mau oke atau cancel? Oke, maka dia akan keluar. Gitu Bapak Ibu. Jadilah APK dari PowerPoint Bapak Ibu. Cukup sekian, nanti silakan kalau ada yang mau tanya, monggo, sudah malam juga. Pasti Bapak Ibu juga sudah lelah seharian di sekolah, lanjut acara malam seperti ini. Kalau ada yang mau tanya silahkan, lanjut di dapur lewat WhatsApp juga silahkan, mau nyambung lewat Facebook juga silahkan. Kita insya Allah welcome untuk pembelajaran supaya guru PAI juga semakin mengenal informasi dan teknologi ini. Cukup sekian Bapak Ibu, banyak salah kurang mohon maaf, nanti saya lanjut tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nasrun. Waduh, ya, sangat bermanfaat sekali. Tapi sepertinya kalau sekali aja kurang. Kayaknya pertemuannya harus beberapa kali nih Pak, biar mantap. Kapan-kapan nanti Bu Nining dirancang lagi di FGMP mungkin. Mulai dari membuat PowerPoint-nya dulu. Membuat PowerPoint biar semuanya bisa PowerPoint-nya dulu, nanti lanjut ke yang lain gitu nanti. Memang Bu Eli. Ya Bu Eli ya. Memang ada sesi yang harus memahamkan pembuatan dalam PowerPoint itu sendiri dulu. PowerPoint-nya mantap, nanti diapa-apakan bisa. Begitu Bu Eli, Bu Nining. Iya. Jadi kita masuk apa nih Bu? Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ya. Boleh tentang pembatik rumah belajar dan tentang PowerPoint to APK ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di chat. Iya Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Agus ya, Pak Agus Rizal. Pak Agus Rizal. Kemudian saya mau ini mungkin di luar jalur dari Sumatera. Artinya ya luar jalur dari Sumatera Utara. Tapi kita sama-sama dari Sumatera. Dari mana? Nama saya Agus Rizal. Kebetulan saya guru SMK di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kebetulan saya pengurus dari MGMP Provinsi dan juga pengurus DPW Akpai. Nah, kemudian kemarin saya dapat informasi dari kebetulan dari Bapak Arifudin. Itu kan beliau sudah teman lama dari lama. Kemudian ada kegiatan malam ini gitu ya. Kemudian saya ikut. Nah, kemudian saya ikut tadi, cuman karena agak terlambat masuk, kemudian data-data yang dikirim Pak Nasrun itu saya tidak dapat, jadi saya nengok aja dari tadi. Nah, cuman dari sini saya cuman hanya minta aja kira-kira bisa dikirimkan filenya itu gimana caranya dapatnya gitu. Oke. Karena langkah-langkahnya tadi saya tengok aja. Pak Nasrun langsung OTW, Pak Nasrun. Langsung share di kolom chat saya share ya Pak ya di kolom chat ya. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Sambil menunggu, jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang rumah belajar mungkin, dipersilakan. Nah, itu sudah ada ya Bapak Ibu ya, di kolom chat. Dari Pak Nasrun. Jadi Bu Eli, kalau kira-kira ada teman-teman kita yang mau bertanya, misalnya kan sudah aplikasinya udah ini, ketika mau tanya-tanya itu kemana ya Bu Eli ya? Ya, nanti Pak Nasrun kita gabungkan di grup ya. Jadi teman-teman yang lain nanti bisa bertanya atau nanti bisa kita buat lagi pertemuan berikutnya yang kita memang pelan-pelan dulu. Tapi kita siapkan dulu fasilitasnya, laptopnya sama sudah terinstall 2019 baru bisa kita ikutin ini ya apa yang disampaikan oleh Pak Nasrun mungkin seperti itu ya. Iya. Bagus. Iya. Siap ya Pak Nasrun ya. Saya penasaran ini yang mau belajar. Iya, keren ini aplikasinya bener. Langsung bisa ke handphone nanti ya Pak ya. Anak-anak bisa download, langsung tinggal klik-klik aja. Jadi interaktif sekali ininya. Langsung diinstal. Pak Nasrun, saya mau bertanya nih sedikit ya Pak Nasrun ya. Dari laptop tadi untuk menginstalkannya ke HP itu gimana ya Pak? Tadi tinggal kan sudah ada saja Bu, bisa pakai. Oh, tinggal di copy. Ya. Copy link aja ke gitu HP, ya Pak. nanti di HP dia terdeteksi sebagai aplikasi. Tadi kan sudah ada hasil APK tadi ya di laptop sudah kita ada ya. File APK itu Ibu copy seperti Ibu ngopi file gambar dari HP dari laptop seperti ke HP biasa. gitu. Di copy ke HP, nanti tinggal dibuka di file manager. Dibuka di file manager, tinggal dia minta instalasi, diinstal, selesai nanti bisa kita jalankan. Oh iya. Terima kasih Begitu. Pak. Tinggal tinggal percobaannya. Ya, tinggal uji cobanya dulu, trial and error. Harus pelan-pelan. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya tentang rumah belajar mungkin? Atau mau rame-rame kita daftar di Simpatik? Halo Bapak Ibu, ya, Pak Ahmad. Bu Eli dan Bu Ning. Iya Pak Ahmad. Ini untuk materinya Pak. Oh ya, ini share saja. Memang materinya yang disampaikan Pak Nasrun wajah lebih jelas daripada waktu saya menyampaikan materi. Nah, kemudian file-file yang diberikan juga lebih lengkap. Cara menyampaikannya juga lebih detail. Cuman tadi itu karena kurang kesalahan teknis insert tadi itu. Sebetulnya kalau terakhir ini lihat tuh malah jelas sekali dan menyampaikannya bagus.
Pak Nasrun. Itu salah satu guru PAI amazing di DIY. Amazing and inspiring. Ustadz Arifudin ini. Amazing and hebat ya, Pak ya. Pak Arifudin, kita nanti di pertemuan berikutnya langsung action gimana? Tapi aset-asetnya juga udah disediakan oleh Bapak gitu. Baca cek itu Pak Arifudin. Kak, kalau saya materinya apa lagi Bu ya? Nanti kira-kira materi apa saya tuh? Kita action pelan-pelan gitu aja Pak. Jadi satu malam itu kita habiskan punya satu karya, tapi asetnya semua dari Bapak, kita hanya ikutin aja. Nanti bisa setelah itu kan dikembangkan lagi sama guru-guru PAI gitu. Ya, nanti saya WA lagi Bu ya. Enggak Pak, enggak. Kita apa? Diskusi lagi. Ya, insya Allah. Ini yang datang banyak sekali ya, 80-an. Luar biasa. Tadi saya lihat itu sampai 80-an lebih. Iya Pak. Rata-rata guru PAI ini Pak. Kemarin saya pas waktu buat webinar PAI semuanya. Kemarin saya buat webinar yang data cuma 70-an. Itu sudah luar biasa. Berarti itu Pak. Di Sumatera luar biasa guru PAI-nya sekarang. Waktu sharingnya. Tapi Pak Arif, kalau dapat kan ini yang kalau di Sumatera Barat sekarang ini kan guru PAI ini jadi perhitungan bagi guru-guru umum sekarang ini. Wah, Masya Allah. Ayo guru PAI Sumut. Iya. Apalagi dulu awal-awalnya kan dari ilmu dari Pak Arif ini. Wah, iya Pak Arif. Bener. Pak Arifudin ini, Bapak Ibu, saya kan kemarin ada diseminasi level 1 sama level 2 tentang PowerPoint. Nah, Pak Arifudin ini adalah instruktur kami. Jadi bisa satu kebanggaan gitu, bisa gabung dengan kita di sini langsung. Ya, saya cuman instruktur KW, Bu. Enggak. Udah luar biasa kali ini. Itu yang Pak Cesar itu di Sumatera Barat dulu pas ketemu sebelum masa pandemi ya Pak, yang di Sumatera. Iya. Terima kasih lah Pak sudah kapan-kapan siap laksanakan. Amin. Ya Pak Agus Rizal luar biasa, amazing. Mengikuti Pak Arif. Saya mau ikut nyusul juga nanti. Iya, apalagi nengok Pak Nasrun tadi itu tambah lagi semangat saya nengok. Bu Eli, ini ada juga pertanyaan dari Bu Susilawati nih. Bu Eli, bagaimana cara masuk ke rumah belajar? Minta diulangi nih. Ini bagaimana? Ada dua cara ya. Cara pertama itu dari laptop bisa, dari webnya, kemudian dari aplikasi ya, dari Android atau handphone. Itu dari Play Store, silakan aja searching rumah belajar gitu. Nanti akan dapat, saya izin share screen dulu ya. Nah, akan seperti ini kalau yang di Android ya. Tampilannya akan seperti ini, ada 8 fitur. Tadi sudah. Nanti silakan dijelajahi aja pelan-pelan. Nggak, kalaupun misalnya salah jelajahi, nggak hang kok. Dan ini aman gitu. Nah, kalau rumah belajar yang di yang di web ya, bentar. Dari komputer. Tampilannya iya dari komputer. Bentar ya, saya ambil dari sini dulu. Nah, ini rumah belajar. Nah, ini rumah belajar Kemdikbud. Oke. Atau biasa belajar kemdikbud.go.id, dari sini juga bisa. Bentar.
Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada fitur utamanya. Fitur utama itu tadi ada kelas maya, sumber belajar, dan bank soal, lanjut dengan laboratorium maya. Nah, ini di bawah. Nah, ini ada radio edukasi ya. Radio edukasi ini juga kalau di kita jelajahi cukup banyak gitu pembelajaran dalam bentuk audio. Dan ini gratis Bapak Ibu. Kita paketnya gratis, aplikasinya juga gratis. Jadi sudah disediakan untuk jadi sumber belajar kita tentunya. Nah, jangan lupa untuk daftar dulu di pembatiknya. Biar guru Pak Irame ikut pembatik. Jadi bisa niru yang di Sumbar nih. Guru agamanya sudah jadi perhitungan gitu. Enggak boleh. Iya. Sudah pukul 9.57. Iya. Atau 21.57. Tidak terasa ya Bu ya. 3 menit lagi. Kita akan buka room ini lagi. Nanti kita cari misalnya dari Bapak Ibu punya ide apa untuk kita ini ya. Materinya apa? Saya akan apalagi kolaborasi lagi dengan teman-teman yang lainnya. Pak Ahmad Arifudin, Pak Nasrun juga masih bisa gabung, mungkin ingin berbagi. Pasti satu malam ini ilmunya sangat kurang sekali ya Bu Nining ya. Masih karena masih pemaparan masih belum mudeng ya. Belum nyambung. Iya, jumpa lagi kita ya Bu Eli ya. Iya, insyaallah. Saya jangan lupa diajak ya Bu Eli. Sip. Jadi Bapak Ibu peserta sekedar diinfokan kita ada grup WA ya Bu Eli ya. Iya. Grup WA untuk peserta. Jadi untuk nanti yang bertanya jika ada kurang paham atau minta lagi dikirim lagi filenya, mungkin bisa bergabung. Insya Allah ini ya, Insya Allah dibimbing sampai bisa ya Bu Nining ya. Iya, kalau ada kemauan pasti bersedia kita bimbing semuanya. Berarti kira-kira perlu kita bagi nomor HP atau apa di chat atau tidak? Ya, nanti Pak Nasrun kita gabungkan di grup aja. Bersedia ya Pak Nasrun ya dan Pak Arifudin ya. Alhamdulillah. Kita udah punya aset nih, aset materi. Dari berbagi ya Bu Eli ya. Saya nih yang bersyukur sekali nih. Jadi banyak kenal orang-orang hebat ya Bu Eli. Dari Bu Eli jadi banyak kawannya. Yang dari nggak kenal, dari ikut pembatik jadi banyak sekali kawan. Iya. Nanti kita bimbing juga Bapak Ibu biar supaya bisa nanti bagaimana level 1, level 2, level 3 bisa terlewati. Itu modulnya semua kita udah lengkap, nanti kita share. Tapi mungkin pembatik belum ini ya, belum dibuka ya. Untuk level 1 belum dibuka. Oke, silakan Bu Nining. Kita tutup ya Bu, kita tutup dulu. Statement close lah dari Pak Nasrun. Ini silakan Pak Nasrun. Bapak Ibu, ada satu yang istimewa sebetulnya dalam pembelajaran IT itu. Kata Kepala Pustekom tahun lalu itu sebelum beliau berganti, beliau mengatakan bahwa guru tidak akan mungkin digantikan oleh mesin. Guru tidak mungkin digantikan oleh media. Sudah ya Bu Eli. Okay. Dari Bu Eli sendiri. Perlu saya bacakan kesimpulannya ini. Iya, ya bacakan aja deh Bu Nining. Kalau kesimpulan dari Pak Nasrun saya bingung. Banyak mana yang disimpulkan ini. Ya saya sedikit ya kesimpulan dari materi kita dari Bu Eli tentang rumah belajar. Jadi di rumah belajar itu ada fitur-fiturnya, ada fitur utama dan juga ada fitur pendukung. Di fitur utama itu ada bank soal, ada
sumber belajar, ada lab maya, dan ada kelas digital. Sedangkan di fitur pendukung, tadi fitur utama ya, fitur utama. Dan fitur pendukung itu ada wahana tadi, wahana antariksa, dan ada beberapa lagi lainnya. Mungkin itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu jangan lupa untuk mendownload aplikasi Rumah Belajar untuk kita bagikan ke anak kita dan yang pastinya bermanfaat untuk kita sendiri. Kemudian kalau dari Pak Nasrun ini. Saya sedikit aja tadi ya Pak ya. Yang saya simpulkan yang pertama kita buat dulu PowerPoint-nya. Ini kalau banyak kekeliruan ya Pak ya. Dari buat PowerPoint-nya nanti kita dari aplikasi iSpring tadi iSpring ya, diubah ke HTML5. Kemudian untuk mengubah ke APK-nya itu melalui dengan aplikasi website 2 APK Pro 3,4. Baru jadilah APK gitu ya Pak ya, sedikit saja karena banyak kekeliruan. Demikianlah Bapak Ibu pertemuan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Yang pastinya ilmu yang dibagikan oleh pemateri kita sangat bermanfaat dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi, bertambah ilmu kita, bermanfaat kita untuk anak didik kita ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa bergabung dengan guru-guru hebat PAI. Saya sendiri guru matematika ya Bapak Ibu. Demikian saja penyampaian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun, Pak Ahmad Arifuddin. Monggo Bapak Ibu bagi yang mau. Amin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikutlah. Terima kasih.